Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Hapsari dengan NIM 2004-2003 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 3 mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri. Materi pertemuan 3 yaitu mengenai pendekatan sistem politik. Arti kata politik belum memiliki definisi yang seragam. MRP pembuktian bahwa tidak ada kebenaran mutlak dalam menjawab suatu masalah. Artinya, segala definisi tentang politik akan membutuhkan pendekatan menyeluruh. Munculnya pendekatan sistem merupakan upaya paling komprehensif dalam melibatkan berbagai definisi politik yang ada secara interaktif. Pendekatan sistem berusaha menimbulkan pemahaman terhadap politik, bukan hanya perspektif kelembagaan saja. Akan tetapi, selalu bergerak dinamis melibatkan fungsi dan lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama yaitu pendekatan teori behavioral sistem politik menurut David Easton 1953. Politik harus dilihat secara keseluruhannya, bukan hanya berdasarkan kumpulan dari beberapa masalah yang harus dipisahkan. Easton menganggap politik sebagai organisme, berisi pernyataan tentang apa yang membuat sistem politik beradaptasi, bertahan dan berproduksi, dan terutama berubah. Easton menggambarkan politik dalam keadaan suatu bergejolak, menolak ide equilibrium yang mempengaruhi teori politik masa kini. Easton menolak ide bahwa politik dapat dipelajari dengan melihat berbagai tingkatan analisis. Oleh karena itu, abstract Easton dapat diterapkan untuk kelompok apapun. Fokus perhatian Easton. Bagaimana mengelola sistem politik agar tetap utuh dalam situasi dunia yang penuh gejolak dan rentan pada perubahan. Easton meyakini akan pentingnya melakukan penelitian akan bagaimana sistem politik berinteraksi dengan lingkungannya, baik di dalam maupun di luar lingkup masyarakat. Yang ketiga, memahami sistem politik sama seperti halnya memahami sistem lain seperti ekonomi. Namun, sistem politik menurut pandangan Easton bersifat khusus, karena memiliki kekuatan membuat keputusan yang mengikat semua anggota dalam sistem. Politik, dan polisi. Politik yaitu struktur dari norma, bagaimana prosedur mengatur institusi mana yang semestinya ada dalam politik. Politik dari dimensi prosedural lebih mengarah pada proses membuat keputusan, mengatasi konflik, dan mewujudkan tujuan dan kepentingan. Sedangkan polisi sebagai dimensi politik melihat substansi dan cara pemecahan masalah berikut pemenuhan tugas yang dicapai melalui sistem administratif, menghasilkan keputusan yang mengikat bagi semua. Fokus pendekatannya itu berawal pada adanya tuntutan, harapan, dan dukungan sebagai prasyarat sebelum memasuki proses konversi dalam sistem politik. Setelah melalui proses konversi, barulah keluar keputusan mengikat seluruh anggota masyarakat dalam bentuk hukum ataupun perundangan. Hukum dan perundangan tersebut pada gilirannya akan menciptakan reaksi berupa opini dalam masyarakat, menghasilkan masukan baru, dan kembali menciptakan tuntutan dan atau dukungan baru. Model sistem politik. Sistem politik sebagai tahapan pembuatan keputusan yang memiliki batasan. Model sistem politik terdiri dari fungsi input, berupa tuntutan dan dukungan, fungsi pengolahan atau conversion, dan fungsi output sebagai hasil dari proses sistem politik. Lebih jelasnya yaitu sebagai berikut. Yang tahap pertama, di dalam sistem politik akan terdapat tuntutan untuk output tertentu, misalnya kebijakan, dan adanya orang atau kelompok mendukung tuntutan tersebut. Tahap kedua, tuntutan-tuntutan dan kelompok akan berkompetisi di proses dalam sistem, memberikan jalan untuk pengambilan keputusan itu sendiri. Tahap ketiga yaitu setiap keputusan yang dibuat, misal kebijakan tertentu, akan berinteraksi dengan lingkungannya. Tahap keempat, ketika kebijakan baru berinteraksi dengan lingkungannya, akan menghasilkan tuntutan baru dan kelompok dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut, atau disebut dengan feedback. Tahap kelima yaitu kembali ke tahap 1. Kelebihan dari sistem ini yaitu yang pertama, keistimewaannya menggabungkan berbagai aspek dan elemen politik ke dalam teori analisa sistem. Yang kedua, proses penggabungan akan membuka peluang untuk melembagakan aneka realitas politik yang rumit,
dan kemudian mensistemasikannya dalam sistem tanpa melupakan politik yang sifatnya multidimensi. Kelemahannya yaitu yang pertama sifatnya yang mutlak. Yang kedua, teori menjunjung tinggi kestabilan. Kemudian gagal menjelaskan mengapa sistem dapat hancur atau konflik. Yang ketiga, teori menolak setiap kejadian atau masukan dari luar yang akan mendistorsi sistem. Dengan kata lain, pandangan Eston menyarankan bahwa setiap sistem politik dapat diisolasi dari yang lainnya. Yang keempat yaitu teori ini mengingkari keberadaan suatu negara. Dan yang terakhir, teori bersifat mekanistik. Dengan demikian melupakan diferensiasi sistem yang timbul akibat variasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.